Selamat pagi, saya ucapkan kepada para jajaran staf pengajar dan pejabat terkait, serta teman-teman peserta kuliah akbar ya, kuliah akbar asuhan kesehatan gigi dan mulut anak usia dini, jurusan kesehatan gigi Poltekkes Tanjung Karang, Lampung. Ya, senang sekali saya bisa hadir hari ini untuk memberikan atau share sedikit pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat pada saat mengambil pendidikan spesialis, tapi juga terutama pada saat praktek sekarang ini ya. Alhamdulillah saya sudah berpraktek sebagai spesialis kedokteran gigi anak sekitar 10 tahun lebih. Jadi ya semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, nanti misalkan ada pertanyaan boleh boleh dicatat dulu, lalu nanti bisa ini ya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, sudah masuk share-nya? Apa screen-nya? Ya, sudah masuk. Sudah terlihat ya, Pak? Oke. Ya, mulai. Baik. Baik, saya mulai. Eh, Oke. Jadi, saya akan mulai dengan membahas kasus-kasus apa saja yang sering kita temukan pada bidang kedokteran gigi anak. Jadi, secara umum, memang kasus yang paling sering kita temukan itu adalah penyakit karies gigi atau gigi berlubang, atau spesifik pada anak usia dini itu kita sebut dengan istilah early childhood caries. Tapi memang untuk istilah early childhood caries ini, dia spesifik mengenai jadi karies yang terjadi pada anak-anak dengan usia di bawah 71 bulan ya, berarti kurang dari 5 tahun. Jadi ECC ini ditandai dengan adanya satu atau lebih kerusakan pada permukaan gigi, bisa juga diikuti dengan kehilangan gigi yang disebabkan oleh karies, atau adanya permukaan gigi yang ditambal pada gigi anak hingga maksimal di usia 71 bulan. Nah, jika memang early childhood caries ini terjadi pada anak usia kurang dari 3 tahun, ya, ini masuk ke kategori severe. Severe ini artinya adalah kategori yang sudah parah ya, atau progresif, akut, atau biasa kita sebut juga dengan istilah rampan karies. Ya, jadi ini merupakan salah satu indikasi karies yang berat dan parah. Biasanya sebagian besar penyebab dari early childhood caries ini adalah pola pemberian susu yang kurang tepat, ya, yang sering diberikan dengan susu botol, di mana susu botol itu mengandung susu formula ya, yang mengandung banyak gula. Nah, tapi pola pemberiannya itu anak diberikan susu botol hingga mereka tertidur dan tidak sempat dibersihkan lagi giginya sebelum tidur. Belum lagi jika di tengah-tengah mereka tidur itu, mereka juga diberikan lagi susu formula, sehingga kita bisa bayangkan betapa banyak karbohidrat yang masuk ke dalam rongga mulut. Dan jika ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan terjadinya karies yang progresif atau karies rampan. Baik. Ya, jadi di sini saya jelaskan sekilas aja mengenai tahap-tahap dari early childhood caries. Jadi tahap inisial atau tahap awal itu di mana gigi itu, sorry, sebentar, depres. Ya, tahap awal ini terjadi di usia 10-20 bulan, dan karies ini diawali dengan garis berwarna putih seperti kapur, atau kita sering sebut ini dengan istilah white spot. Jadi white spot ini
biasanya kita harus mengeringkan dulu giginya, dan di bawah sinar lampu dental unit itu kelihatan seperti mulai ada bercak-bercak putih di permukaan giginya. Tapi belum ada belum ada lapisan gigi yang terkikis ya, baru ada perubahan warna aja. Nah, ini adalah initial stage ya, tahap awal. Dan biasanya white spot ini juga seringkali tertutupi oleh plak. Jadi memang sebelum kita mendeteksi atau mendiagnosa adanya white spot, kita harus lakukan prosedur pembersihan terlebih dahulu sehingga plaknya dapat terangkat dan kita dapat mendeteksi apakah adanya white spot atau tidak. Lalu untuk tahap kedua itu biasanya terjadi pada usia 16 sampai 24 bulan. Nah, jadi white spot tadi sudah berprogres atau berkembang menjadi demineralisasi atau email gigi kita sudah mulai larut ya, sudah mulai terjadinya proses karies. Nah, lanjut lagi ke tahap ketiga, biasanya usianya juga sudah lebih besar lagi. Nah, itu di usia 20 sampai 36 bulan, lesi tadi sudah meluas dan pada gigi insisif itu biasanya mengenai gigi yang rahang atas ya, hingga terjadinya karies mencapai pulpa atau pulpitis. Dan tahap yang terakhir itu di mana lesi itu sudah meluas ke seluruh permukaan gigi dan biasanya itu mengelilingi area servikal ya. Kita bisa lihat di sini di gambar yang keempat. Bahkan seringkali juga menyebabkan progres menjadi abses, infeksi, dan pada tahap yang sudah sangat-sangat progresif, dia bisa menyisakan hanya tinggal akarnya saja atau tinggal radix. Dan dalam kondisi sudah mulai terjadi karies ini, biasanya gigi itu akan sangat rapuh, di mana jika anak-anak itu memakan sesuatu yang keras ya atau terbentur, itu bisa sering sekali kita temukan giginya juga patah gitu. Dan pasien itu seringkali datang ke kita bukan karena mereka aware atau sadar akan terjadinya karies, tapi justru mereka bilangnya ini giginya patah gitu. Ternyata ya memang patahnya adalah karena giginya sudah rapuh akibat terjadinya karies di tahap yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti mungkin teman-teman juga sudah pelajari ya. Saya bahas secara general aja dan sedikit merefresh. Di sini tahap-tahapan terjadinya karies gigi ya, di mana pada fase awal ya pasti mengenai lapisan email terlebih dahulu, lalu jika tidak dilakukan perawatan akan berlanjut menjadi ke arah dentin. Biasanya pada tahap ini sudah mulai terjadi adanya keluhan dari pasien seperti ngilu pada saat makan dingin atau makan yang manis, gitu ya. Dan jika berprogres lagi, berlanjut lagi hingga mengenai ke pulpa dan bisa terjadi pulpitis. Jadi itu biasanya rasa nyerinya sudah terasa lebih tajam dan seringkali pada anak-anak itu bisa menyebabkan aktivitas mereka terganggu. Bahkan jika terjadi rasa sakit akut pada malam hari, tidak sedikit kasus yang datang ke kita juga dengan menyampaikan bahwa anak itu tidak bisa tidur semalaman akibat sakit gigi. Ya, kalau sudah akan berprogres lagi atau berlanjut lagi menjadi infeksi, bisa juga disertai dengan adanya demam, demam ringan. Dan biasanya kalau sudah berlanjut menjadi abses, kita bisa lihat secara klinis sudah terbentuk adanya pembengkakan ya di gusinya. Ya, seperti ini. Oke, saya lanjut. Di sini saya menjelaskan kasusnya, lalu langsung lanjut ke perawatannya ya, supaya teman-teman juga terbayang gitu. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini, nanti penanganannya bagaimana? Ya, jadi nggak saya pisah-pisah supaya alur berpikirnya lebih enak. Ya, oke. Jadi tadi kita sudah bahas tahapan karies gigi di depan. Mungkin saya bahas dulu dari tahap yang paling awal, di mana white spot tadi, di mana lesi awal dari terjadinya karies gigi. Yang pasti kita harus selalu berikan dental health education atau edukasi. Edukasi itu tidak luput dari perawatan kita. Bahkan pasien yang sudah berulang kali datang ke kita pun pasti setiap kali harus kita tetap edukasi. Ya,
Dan di sini untuk preventif atau pencegahannya, kita bisa aplikasikan ada pasta yang sekarang ini mungkin lebih terkenal dengan istilah tooth mousse ya atau CPP-ACP. Nah, ini dia mengandung kalsium dan fosfat yang berfungsi untuk mengembalikan demineralisasi supaya mengembalikan remineralisasi dari email giginya supaya proses demineralisasinya tidak berlanjut. Ya, lalu bisa juga prosedur topical application fluoride atau aplikasi fluoride secara topikal yang bisa kita lakukan untuk preventif atau pencegahan supaya lesi karies white spot ini tidak berlanjut menjadi karies yang lebih dalam lagi. Lalu pada kasus di mana karies sudah mengenai lapisan email atau dentin, itu biasanya kita sudah harus masuk ke tindakan kuratif, ya, di mana sudah mulai masuk ke tindakan pengobatan di sini. Dan ini biasanya kita memberikan perawatan berupa restorasi dan material yang sering kita gunakan untuk kedokteran gigi anak di sini adalah GIC atau glass ionomer cement atau resin komposit. Nah, lalu untuk karies yang mencapai pulpa dengan kondisi yang vital atau kita bisa seringkali sebut dengan pulpitis akut maupun kronis ya, itu ada beberapa tahap ya yang bisa kita lakukan atau perawatan yang bisa kita berikan, yaitu adalah pulpotomi, pulpektomi, dan perawatan endodontik. Ya, lalu jika mahkotanya sudah habis sama sekali dan hanya tersisa akarnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dilakukan ekstraksi. Dan ada alternatif satu lagi juga untuk perawatan karies, di mana ini agak spesifik untuk pasien-pasien yang memang benar-benar tidak kooperatif ya, itu kita juga bisa aplikasikan silver diamine fluoride. Oke, ini saya jelaskan satu persatu mengenai perawatan yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk perawatan preventif sendiri, CPP-ACP ya, ini bentuknya seperti ini. Sekarang ini untuk brand yang mengeluarkan memang baru dari GC, ya. Jadi kita seringkali pasien atau anak-anak ya taunya itu dengan GC Tooth Mousse. Jadi dia konsistensinya mirip seperti pasta gigi, tapi bukan digunakan untuk menyikat gigi. Jadi bukan sebagai pasta gigi. Jadi dia lebih seperti pelapis tambahan setelah sikat gigi dilakukan. Dan biasanya instruksi yang kita berikan kepada pasien itu adalah setelah gigi itu dibersihkan dengan baik gitu ya, disikat, lalu kita oleskan GC Tooth Mousse ini secara merata, tipis-tipis aja di seluruh permukaan gigi. Mungkin bisa dilihat di sini di gambarnya. Ya, lalu setelah kita aplikasikan, itu biasanya kita instruksikan pasien untuk tidak makan, minum, dan berkumur selama kurang lebih 30 menit. Supaya zat aktif dalam GC Tooth Mousse itu dapat bekerja dan membantu untuk melindungi permukaan gigi. Oke, nah ini untuk kasus GC Tooth Mousse ini juga perlu dicermati ya. Jadi dia memang akan efektif jika digunakan secara teratur, secara rutin, dan bukan untuk lesi karies yang aktif. Jadi dia memang efektif hanya untuk lesi yang awal sekali atau hanya pada lesi white spot. Ya, atau bisa juga untuk maintenance atau pemeliharaan. Misalkan seluruh giginya sudah kita restorasi, sudah kita tambal, jadi tidak ada lagi karies aktif. Lalu untuk mencegah terjadinya karies baru atau karies sekunder, kita bisa gunakan GC Tooth Mousse ini. Jadi jangan salah kaprah, jangan berasumsi bahwa si GC Tooth Mousse ini bisa mengobati karies. Karena banyak juga pasien yang mengira bahwa tooth mousse ini kalau sudah terjadi karies, oh nanti bisa menutup lagi dengan penggunaan GC Tooth Mousse ini. Itu salah ya. Jadi ini memang sifatnya lebih ke arah preventif atau maintenance. Kalau memang sudah ada lesi karies aktif, mau nggak mau kita memang udah harus masuk ke tahap kuratif. Ya, di mana kita sudah harus memberikan perawatan atau penambalan. Lalu untuk perawatan preventif selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah pemberian topical fluoride application. Untuk materialnya sendiri yang sekarang banyak tersedia adalah dalam bentuk varnish. Jadi dia ada dalam bentuk varnish dan gel. Tapi untuk belakangan ini yang memang sering banyak kita gunakan di lapangan itu adalah varnish ya, karena aplikasinya lebih mudah. Jadi dia juga konsistensinya kental. Sebelumnya gigi pasien itu harus kita bersihkan
Jadi setelah bersih, lalu si varnish ini akan kita oleskan. Nanti ada kuasnya, kuas khusus yang biasanya diberikan di kemasan topical varnish tersebut. Nah, itu akan kita aplikasikan di seluruh permukaan gigi, terutama di area-area yang mudah terjadinya karies, seperti misalkan di gigi anterior itu di area cervical, lalu juga di area pit dan fissure. Untuk instruksinya juga kurang lebih sama seperti GC Tooth Mousse. Jadi setelah dioleskan ini, pasien tidak diperkenankan untuk makan, minum, dan berkumur selama minimal 30 menit. Gitu. Tapi untuk pengolesan topical fluoride ini memang hanya bisa dilakukan di klinik. Ya, jadi kita tidak meresepkan topical varnish ini ke pasien karena kandungan fluoride-nya cukup tinggi dan memang dianjurkan hanya diulang setiap 6 bulan sekali. Ya, lalu preventif selanjutnya yang juga sering sekali kita aplikasikan terutama pada saat gigi tetap mudanya sudah mulai erupsi, dalam hal ini adalah gigi molar pertama, itu adalah pit and fissure sealants ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh kasusnya di mana kita sering sekali menemukan gigi 6 atau gigi molar pertama itu fissure-nya cukup dalam. Nah, ini kita aplikasikan pit and fissure sealant. Pit and fissure sealant ini juga biasanya ada yang GIC base maupun ada yang resin composite base. Tergantung dari kebutuhan dan kondisi pasien ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai silver diamine fluoride ya. Ini sebenarnya adalah alternatif jika memang pasien itu masih berusia dini dan ya seperti kita ketahui bahwa anak-anak usia dini itu seringkali kurang kooperatif. Jika memang sulit sekali untuk dilakukan, kita bisa aplikasikan silver diamine fluoride ini di permukaan lesi-lesi yang aktif. Tapi memang secara estetika tampilannya kurang cantik gitu ya. Apalagi jika ada lesi karies di gigi depan ya, karena setelah dioles oleh si silver diamine fluoride ini pasti penampilannya nanti akan lesi karies aktifnya itu akan menghitam gitu. Jadi kalau saya pribadi jujur tidak pernah mengaplikasikan ini pada praktek saya sehari-hari. Tapi mungkin untuk teman-teman yang nanti akan bekerja ya dan di mana faktor estetika mungkin tidak menjadi suatu concern, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang kita berikan dibanding kita biarkan saja dan kerusakan dari permukaan giginya akan bertambah luas. Oke, sekarang saya akan membahas sedikit juga mengenai material yang sering sekali kita gunakan di bidang pedodontik atau kedokteran gigi anak ya, yaitu adalah gelas ionomer semen dan juga resin komposit. Saya rasa teman-teman sih sudah sangat familiar ya, dan saya nggak akan menggali lebih dalam lagi mengenai sifat fisik dari material ini. Tapi memang sebagian besar yang lebih sering kita gunakan adalah GIC, terutama jika memang kondisi anak-anak itu biasanya kan banyak yang hipersalivasi atau air liurnya itu banyak ya. Nah, dalam kondisi seperti ini memang resin komposit tidak kita jadikan prioritas pilihan karena uh, untuk pengaplikasian resin komposit itu kan sangat teknik sensitif ya. Jadi mereka memang harus benar-benar ada di kondisi yang kering ya. Dan pasiennya juga harus kooperatif karena tahapannya cukup panjang gitu. Jadi memang sebagian besar terutama pada anak-anak usia dini kita akan aplikasikan dengan material GIC atau gelas ionomer semen. Walaupun memang dari segi kekuatan bahan itu tidak sekuat resin komposit. Tapi sejauh ini dengan tekanan kunyah gigi anak yang memang mungkin belum terlalu berat, GIC ini sudah cukup bagus ya, cukup baik untuk keberlangsungan tambalannya dan juga dia mengandung fluoride sehingga dia ada fluoride release secara berkala untuk bantu menjaga keseimbangan rongga mulutnya supaya lebih netral ya. Jadi pH-nya tidak terlalu asam. Kalau untuk material resin komposit sendiri, kita banyak gunakan untuk restorasi gigi anterior biasanya yang membutuhkan estetika dan juga untuk pit and fissure sealant juga atau karies-karies yang memang agak kecil bisa kita gunakan dengan aplikator seperti syringe
ya, karena untuk komposit sendiri kan ada yang bentuknya squid ya di syringe atau di tube. Nah, itu juga tergantung penggunaan atau kasus kavitas yang akan kita lakukan restorasi. Ya, lalu jika karies-karies tersebut berlanjut ke pulpa, kita progres ke perawatan pulpotomi dan pulpektomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya ya antara pulpotomi dan pulpektomi. Jadi, kedua perawatan ini dilakukan pada kondisi pulpa yang masih vital, ya, di mana kalau masih vital sudah pasti kita harus aplikasikan dulu atau berikan dulu anestesi lokal pada gigi tersebut. Nah, untuk pulpotomi sendiri itu biasanya jika memang exposure ke pulpanya itu baru terjadi, atau misalkan kita sering lakukan ya pada preparasi kariesnya sudah dalam, lalu ternyata ada bagian yang sudah terbuka gitu, ada bleeding. Oh, berarti itu udah kena pulpanya, tapi pulpanya masih vital. Nah, itu kita harus lakukan prosedur pulpotomi ini. Nah, tapi karena baru saja terekspos, jadi bisa diasumsikan bahwa bakteri yang masuk ke dalam kavitas pulpanya itu baru sedikit, dia belum berprogres ke dalam akarnya. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah setelah dianestesi ya, kita lakukan pembukaan di kamar pulpanya, lalu kita ambil jaringan pulpa hingga sebatas kamar pulpa saja. Jadi jaringan pulpa yang ada di saluran akar kita biarkan saja, tidak perlu diekstirpasi, tidak perlu diambil. Nah, lalu kita lakukan fiksasi jaringan. Biasanya obat yang kita gunakan adalah formokresol. Jadi setelah kita ambil jaringan pulpanya, lalu kita irigasi bersih dengan aquabides. Setelah itu kita aplikasikan cotton pellet yang mengandung formokresol. Itu biasanya kita diamkan sekitar 2 menit ya di dalam kavitas. Nah, nanti kita bisa lihat kavitasnya itu, bukan kavitasnya, sorry, cotton pelletnya itu berwarna kehitaman, ya, yang menandakan bahwa sudah mulai terjadi fiksasi jaringan, lalu di batas pulpanya juga kita lihat sudah mulai berwarna kehitaman. Nah, setelah itu kapasnya diangkat, baru kita berikan dressing. Di sini adalah zinc oxide eugenol cement. Ya, dan biasanya atasnya kita akan langsung tutup lagi dengan material GIC. Nah, untuk pulpotomi ini bisa kita lakukan dalam one visit ya. Jadi, satu kali kunjungan bisa kita lakukan sampai restorasi akhirnya selesai. Tapi setelah itu pun tetap kita harus recall pasien ya untuk kontrol berkala, memastikan bahwa perawatan yang kita lakukan itu sudah berhasil dengan baik. Nah, lalu perbedaannya dengan pulpektomi, di sini pulpektomi biasanya terjadi pada kasus yang exposure pulpanya sudah lebih lama. Jadi biasanya pasien itu sudah datang ke kita dengan kondisi dia sudah mengeluh adanya sakit gigi yang tajam, ya, di mana itu salah satu tanda-tanda pulpitis. Dan di saat kita preparasi, ternyata pulpanya masih vital, gitu. Jadi sama, kita harus berikan anestesi lokal dulu di depan. Nah, tapi di sini pengambilan jaringan pulpanya lebih dalam lagi, hingga saluran akar. Jadi di sini kita harus lakukan ekstirpasi sampai ke dalam saluran akarnya. Ya, setelah itu jika memang kita bisa pastikan bersih, kita juga bisa lakukan dalam satu kali kunjungan. Tapi kalau memang kiranya khawatir masih belum terlalu bersih, bisa juga kita lakukan 2 kali kunjungan ya untuk pulpektomi ini maupun PSA. Nah, di sini pengisiannya biasanya kita juga akan gunakan zinc oxide eugenol. Kadang untuk menambah efektivitas dari zinc oxide eugenol itu kita bisa campur dengan formokresol maupun dari CHKM. Nah, setelah kita lakukan pengisian hingga sampai kamar pulpanya, baru di atasnya kita aplikasikan material penambalannya. Bisa dengan GIC atau memang kavitasnya jika terlalu luas, kita bisa gunakan stainless steel crown. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai restorasi pasca endo atau restorasi di mana kehilangan giginya itu atau kariesnya itu sudah luas, mengenai lebih dari 2 permukaan. Jadi untuk gigi anterior, ya kita bisa lihat di sini, itu ada namanya strip crown. Jadi strip crown itu mirip seperti cetakan ya, cetakan crown, dia dari bahan plastik.
Nah, ini nanti akan kita bentuk sedemikian rupa. Sebelumnya giginya juga harus dipreparasi dulu ya, dikecilkan dulu. Nah, setelah itu nanti kita pilih size yang sesuai dengan giginya, lalu kita tempatkan seperti ini, dan si crown ini nanti akan kita isi dengan resin komposit. Gitu. Nah, nanti tampilannya setelah kita restorasi akan seperti ini. Ya, ini untuk biasanya untuk gigi anterior ya, karena untuk gigi anterior kan kita membutuhkan estetika, jadi material yang kita gunakan juga biasanya adalah resin komposit. Nah, lalu untuk gigi posterior, pasca endo, di mana kehilangan jaringannya juga cukup luas, idealnya kita selain material tambalan ya, karena seringkali material tambalan kalau kehilangan jaringannya eh, cukup besar, itu seringkali tambalannya tuh pecah gitu. Jadi ini adalah restorasi yang paling ideal untuk perawatan pasca endo pada gigi posterior. Jadi dia berwarna perak atau silver. Kita bilangnya ini stainless steel crown. Ini juga dia sudah fabricated ya. Jadi kita biasanya beli satu set, itu udah ada size-size-nya, ukuran-ukurannya. Baru nanti kita sesuaikan dengan kondisi gigi mulut pasien. Gitu. Nah, sekarang ini ada material baru juga yang sudah mulai kita gunakan di klinik. Itu namanya Bioflex Crown. Jadi dia bahannya itu adalah polimer. Nah, untuk polimer ini sebenarnya fungsinya juga sama seperti stainless steel crown. Jadi dia akan menutupi seluruh permukaan giginya, tapi warnanya lebih estetik ya, walaupun tidak sama persis dan tidak sebagus resin komposit. Tapi paling nggak warnanya mungkin masih eh, lebih pleasant lah ya, lebih bisa diterima dibandingkan warna warna silver seperti ini. Dan kita pun sudah mulai menggunakan material ini. Saya juga kemarin baru insersi crown ini di beberapa pasien saya, dan so far sih adaptasinya cukup bagus, dan secara fungsional juga kita harapkan untuk jangka panjang ini bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, lalu jika sudah menyisakan radix, ya tentu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali dilakukan ekstraksi pada pasien tersebut. Nah, untuk ekstraksi pada pasien anak, sebelumnya pasti kita harus lakukan anestesi lokal. Tidak hanya ekstraksi sebenarnya, tadi prosedur yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga membutuhkan anestesi lokal ya, pulpotomi maupun pulpektomi gitu. Untuk pasien anak sendiri, kita harus sangat berhati-hati dalam pemberian anestesi. Jadi, eh, pertama kali biasanya kita akan aplikan topikal anestesi berupa gel, biasanya prekain gel ya, kita akan oles di area gusi yang akan kita anestesi. Ini pun juga jangan terburu-buru. Jadi setelah dioles, kita harus usap-usap hingga terlihat permukaan mukosa yang akan kita injeksi itu mulai seperti keriput. Ya, itu berarti topikal anestesinya sudah bekerja dengan baik. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemberian anestesi yang kedua. Di sini adalah injeksi ya. Pemberian anestesi injeksinya juga pada anak-anak tuh spesifik sekali, kita harus aplikasikan dengan sangat hati-hati, sangat perlahan-lahan supaya deposit obatnya itu tidak mengagetkan gitu. Karena kalau kita langsung menekan dengan cepat, di mana cairan anestesi itu akan masuk dengan mendadak ke mukosa, itu pasti akan sangat sakit ya. Tidak hanya pada pasien anak, tapi pada pasien dewasa juga pasti akan terasa sakit. Jadi untuk pemberian anestesi ini memang harus ya kita berikan dengan sangat gentle dan membutuhkan teknik yang sangat hati-hati pada pasien anak. Oke, lalu lanjut ke kasus lainnya yang sering juga kita temui di bidang pedodontik, yaitu adalah gingivitis atau radang gusi, di mana hal ini sangat sering terjadi, anak-anak mungkin masih belum bisa menyikat giginya dengan baik. Tidak hanya itu, namanya anak-anak yang masih kecil juga pasti akan harus dibantu disikatkan oleh orang tua maupun pengasuhnya.
itu juga seringkali tidak tersikat dengan baik dan ini kasus yang sangat sering sekali kita temukan di lapangan ya. Tapi ini mungkin kasus ekstrimnya di gambar yang saya tunjukkan di sini gitu ya. Tapi kalau anak-anak biasanya lebih mild, namun akumulasi plak seperti ini tuh juga sangat sering kita temui. Nah, untuk gingivitis sendiri itu treatmentnya ya kita lakukan pembersihan dengan oral prophylaxis ya. Jadi kita menggunakan low speed handpiece lalu dengan putaran yang rendah, biasanya sih saya antara 20 sampai 40 rpm, itu dia akan berputar, lalu kita akan berikan pastanya bisa dengan odol ya, pasta gigi biasa, atau bisa ditambah juga dengan pasta profilaksis yang ada seperti scrubnya itu. Nah, itu kita bisa lakukan penyikatan di seluruh permukaan gigi pasien. Lalu jika memang sudah kita temukan adanya kalkulus atau plak yang mengeras, itu tidak akan bisa terangkat dengan profilaksis saja, berarti sudah harus masuk ke prosedur scaling atau pembersihan karang gigi. Tidak sedikit juga anak-anak usia kecil kita temukan karang giginya jika memang sikat giginya atau oral hygiene memang kurang baik. Dan seringkali akumulasi kalkulus itu kita temukan di area posterior, area belakang yang menghadap ke arah bukal. Oke. Lalu ini juga sangat sering kita temui, hampir setiap praktek saya menemui kasus ini, gigi persistensi atau gigi yang perlu dicabut ya. Tapi kalau persistensi itu dia spesifik karena gigi tetapnya sudah tumbuh, tapi gigi yang susunya belum tanggal. Gitu. Atau orang-orang pasien juga banyak yang bilang giginya sundulan. Nah, ini sering sekali kita temukan. Banyak faktor penyebabnya ya, bisa jadi karena biasanya sih rahang pasien itu sempit ya atau kecil sehingga si gigi tetapnya yang memang ukurannya lebih besar itu nggak mendapatkan ruangan, nggak mendapatkan space. Jadi dia mencari space yang lebih besar sehingga seringkali tumbuh di belakang atau di bagian depannya. Seperti itu. Dan terutama untuk gigi anterior bawah ini juga sering sekali kita temui ya di area lingual belakangnya. Nah, untuk ini ya treatmentnya memang kita harus ekstraksi giginya. Dengan logikanya adalah kalau kita ekstraksi gigi depannya, si gigi tetapnya akan memiliki space untuk bisa maju. Ya, walaupun space-nya mungkin tidak akan bisa mencukupi lebar gigi barunya gitu, tapi paling nggak posisi gigi barunya akan lebih baik. Ya, seperti di sini kita bisa lihat space yang tersedia, let's say 8 ya, 8 mili dari gigi susu yang ada. Tapi gigi barunya kan memang lebih besar, ya mungkin membutuhkan space sekitar 10 mili. Jadi kalau ini pun nanti kita cabut, yang belakang pasti akan maju, cuma kita nggak bisa expect, nggak bisa berharap bahwa nanti dia akan benar-benar sama rata atau sejajar dengan gigi-gigi susu sebelahnya. Itu. Oke. Nah, lalu juga kasus maloklusi, ini juga sering kita temui. Maloklusi juga bervariasi, ada yang terjadi pada pada periode gigi susu, namun juga banyak yang kita temui pada periode gigi bercampur, ya, di mana gigi tetapnya sudah mulai erupsi juga. Nah, ini salah satu kasus yang lumayan sering kita temui, ya, itu adalah crossbite. Crossbite itu di mana gigi bawah, gigi rahang bawahnya itu lebih maju posisinya dibandingkan gigi atas. Lalu crowding juga sangat sering kita temui, ya, atau gigi berjejal. Lalu open bite atau protrusion. Nah, ini biasanya pasti ada faktor yang menjadi penyebab. Seringkali disebabkan oleh adanya oral habits ya, seperti mengempeng, menghisap jempol, menghisap jari, atau ada juga anak-anak yang sering menggigit-gigit benda apapun atau memasukkan benda apapun dan menarik-nariknya. Ya, ada juga kalau kasus protrusif seperti ini, dia ada habit suka menghisap bibir bawahnya. Seperti itu. Nah, itu juga lama-kelamaan bisa menyebabkan gigi atasnya maju ke depan. Lalu spacing juga nggak terlalu sering sih kita temui, tapi kadang ada juga kasus-kasus spacing seperti ini ya. Dan ini salah satu oral habits yang bisa menyebabkan maloklusi pada gigi pasien.
Nah, untuk perawatan maloklusi sendiri, seringkali kita bisa menggunakan removable appliances seperti ini ya, karena kalau anak-anak itu pertimbangannya adalah mereka masih mengalami fase tumbuh kembang. Jadi kita alat yang kita gunakan tidak boleh mengintervensi tumbuh kembang yang terjadi. Dalam hal ini kita sering gunakan removable appliance di mana alat ini bisa kita adjust. Lalu ada juga yang sekarang ini banyak kita gunakan adalah Mayo Brace. Ya, di sini ini juga lepasan sifatnya. Jadi alat ini bisa digunakan dan dilepas sendiri oleh pasien. Nah, lalu salah satu alat yang juga sering kita gunakan pada kasus gigi yang tanggal lebih awal itu adalah space maintainer ya. Di mana gigi ini, anggaplah ini gigi 85-nya ini harus diekstraksi, ya mungkin karena karies atau apapun itu. Namun benih gigi tetapnya dari ronsen itu masih jauh di bawah. Sehingga kita perlu alat yang menjaga space supaya pada saat nanti gigi 45-nya akan erupsi, dia tidak akan kehilangan tempat. Nah, ini namanya space maintainer ya. Ini juga sering kita gunakan di klinik untuk menjaga ruangan supaya nanti gigi lainnya tidak bergeser. Nah, lalu kasus lain yang juga sering kita temui, apalagi saya di rumah sakit ya, sering tiba-tiba ditelepon, dok, ada pasien emergency di IGD gitu. Nah, itu biasanya mereka datang karena traumatic injury ini. Jadi anak terjatuh, lalu menyebabkan giginya patah. Ini sih saya ambil kasus yang simple, tapi nggak sedikit juga yang lebih parah dari ini, patahnya lebih besar atau bahkan avulsi, jadi seluruh giginya itu lepas. Atau ada juga kasus di mana mereka datang nggak dalam kondisi darurat ya, tapi datang baru beberapa bulan kemudian dengan keluhan giginya kok berubah warna ya gitu. Nah, ternyata setelah kita anamnesa diketahui bahwa anak tersebut pernah ada riwayat terbentur. Nah, sehingga menyebabkan nekrosis pada giginya seperti ini. Ini juga bisa menjadi salah satu komplikasi dari traumatic injury yang terjadi pada gigi anak. Lalu sariawan itu juga sering sekali kita temui pasien datang, anak saya sakit, nggak mau makan, sakit gigi gitu. Saya cek kariesnya aman, ternyata ada sariawan kecil, paling hanya sekitar 2 mili, 3 mili. Tapi pasien-pasien kita ini adalah anak-anak kecil yang sangat sensitif. Jadi biasanya kalau ada sariawan sekecil apapun, itu pasti akan sangat mengganggu bagi mereka. Nah, biasanya untuk ini kita akan berikan gel ya, berupa gel Aloe atau Genji gel ya untuk bantu meredakan sariawannya ini. Nah, lalu pada anak-anak yang usia dini yang masih tumbuh gigi itu juga ada teething syndrome. Nah, itu biasanya adalah sindroma pada saat mau tumbuh gigi. Nah, itu ditandai dengan adanya pembengkakan pada area gusi yang akan tumbuh gigi. Lalu bisa juga disertai dengan demam ringan. Tapi kalau memang murni karena tumbuh gigi, biasanya demamnya itu nggak akan lebih dari 3 hari. Gitu. Kecuali kalau misalkan pasien demam, lalu juga ada gejala lain seperti batuk, pilek, nah itu mungkin perlu dicurigai bahwa ada juga infeksi bakteri atau virus yang terjadi ya. Tapi kalau memang hanya murni tumbuh gigi, biasanya demamnya nggak akan lama, dan setelah demamnya reda, nggak lama giginya akan erupsi atau kelihatan ada putih-putih mulai muncul di gusinya. Nah, biasanya sih kalau untuk teething syndrome ini untuk pengobatannya kita lebih sarankan untuk pemberian analgesik atau anti nyeri ya kalau memang dibutuhkan. Tapi selama tidak terlalu dibutuhkan ya sebenarnya nggak perlu dikasih obat juga nggak apa-apa. Atau bisa juga kita massage atau kita pijat gusinya dengan kasa secara perlahan-lahan untuk membantu meredakan nyeri pada gusinya ya. Nah, ini juga kasus yang sering kita temui juga di lapangan adalah bruxism, di mana pasien itu menggertakkan gigi atas dan bawahnya, atau kita bilang ini teeth grinding. Nah, ini kasus yang sudah progresif sekali ya, di mana dia cukup intens menggertakkan antara gigi atas dan bawah, dan biasanya aktivitas ini terjadi justru pada saat tidur. Pada saat pasien itu sudah masuk ke fase deep sleep atau nyenyak, baru dia mulai menggertakkan giginya seperti ini. Penyebabnya banyak faktor, salah satunya juga ada faktor psikologis ya. Jadi memang kalau ditanya penyebabnya apa, kita juga nggak bisa menjelaskan dengan akurat ya, karena memang multifaktorial. Nah, ini salah satu akibatnya menyebabkan giginya itu atrisi. Ya, otomatis kalau atrisi juga akan meningkatkan sensitivitas terhadap giginya, jadi gampang ngilu ya.
Oke, nah sekarang lanjut ke topik lainnya. Anomali gigi pada usia dini ya. Di sini untuk anomalinya yang kita temukan biasanya pada anak-anak yang masih kecil itu ada natal dan neonatal teeth. Ya, untuk natal teeth sendiri seringkali juga kita temukan karena saya juga kerja di rumah sakit. Jadi pernah beberapa kali mendapatkan konsulan gigi bayi itu baru lahir namun sudah ada giginya. Nah, biasanya kalau untuk natal teeth ini kita lakukan ekstraksi karena dengan adanya gigi ini biasanya suka tajam dan menyebabkan pada saat menyusui itu terganggu atau menyebabkan payudara ibu terluka ya karena karena hisapan dari eh, tergores oleh si gigi ini gitu. Nah, ada juga yang neonatal teeth. Kalau neonatal teeth ini dia erupsinya dalam jangka waktu 30 hari setelah kelahiran. Jadi nggak langsung. Jadi dalam waktu 1 bulan tiba-tiba ada gigi keluar, nah itu namanya neonatal. Tapi kalau dia sudah keluar pada saat gigi bayi tersebut lahir, itu kita sebut dengan natal teeth. Nah, lalu ada juga supernumerary teeth, ya di mana supernumerary teeth ini adalah benih gigi yang berlebih, eh, dan ini biasanya disebabkan oleh faktor keturunan gitu. Dan seringkali si supernumerary tooth ini atau gigi berlebih ini menyebabkan gangguan pada posisi gigi yang seharusnya erupsi ya atau bahkan menghalangi erupsi dari gigi permanennya sehingga memang harus dilakukan pencabutan. Lalu ada juga kasus fusi dan geminasi di mana fusi gigi ini adalah suatu kelainan di mana dua gigi itu bergabung menjadi satu pada bagian lapisan pelindung giginya. Jadi emalnya dia masih menjadi satu, namun eh, namun akarnya terpisah. Nah, kalau geminasi itu sebaliknya. Justru kalau geminasi itu dia mahkotanya yang terpisah, namun akarnya satu. Biasanya pada gigi fusi dan geminasi ini jumlah giginya jadi berkurang ya. Jadi misalkan kita sering temukan itu di gigi insisif 1 dan insisif 2 rahang bawah. Itu sering sekali terjadi seperti ini. Atau di gigi insisif 2 dan gigi canines. Itu. Sebenarnya sih tidak berpengaruh apa-apa, namun pada gigi susunya otomatis jumlahnya jadi kurang ya. Karena ada dua gigi yang bergabung menjadi satu. Nah, ada juga kelainan struktur di sini berupa hipoplasia email dan amelogenesis imperfecta. Jadi kalau hipoplasia email ini adalah kelainan pada struktur email gigi yang terjadi karena adanya gangguan pembentukan pada tahap ameloblast gitu. Sehingga enamel atau email giginya itu terbentuk dengan tidak sempurna. Di sini ada contohnya ya, untuk yang mild biasanya tampilannya seperti ini, masih kategori ringan. Kalau moderate dia sudah makin meluas dan kalau severe itu mirip seperti gigi yang sudah karies gitu. Tapi sebenarnya dia adalah gigi yang baru erupsi. Nah, lalu pada amelogenesis imperfecta ini juga adalah suatu kelainan genetik ya, kelainan genetik yang eh, akibat adanya gangguan metabolisme juga. Di sini juga pembentukan emailnya tidak sempurna, jadi giginya sangat rapuh dan terjadi atrisi atau kehilangan gigi yang lumayan berat di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke manajemen perilaku pada pasien anak. Jadi ada dua pendekatan umum pada manajemen perilaku pada pasien anak atau bagaimana cara kita menghandle pasien anak. Karena menurut saya ini adalah salah satu bidang spesifik yang dimiliki oleh kita sebagai spesialis gigi anak gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan secara non-farmakologi, di mana nomor satu sudah pasti komunikasi efektif, ya, di mana komunikasi efektif ini adalah komunikasi antara kita sebagai tim dokter gigi, ya, dokter dan juga perawat, dengan pasien, lalu dengan orang tua atau yang mendampingi. Karena bagaimanapun anak itu belum bisa mengambil keputusan, jadi segala jenis persetujuan tindakan maupun hal yang dialami anak itu pasti juga harus kita jelaskan ke orang tuanya gitu atau ke walinya atau siapapun yang mengantar pasien pada saat itu ya dan
ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dari perawatan pedo. Sebenarnya nggak hanya pedo, pasti semua bidang ya. Tapi specifically pada pedo karena ya kita lebih banyak menjelaskan justru ke pendampingnya, ke orang tuanya, bukan ke anaknya gitu. Jadi orang tua juga harus mengerti bahwa keberhasilan perawatan juga sangat bergantung dari bagaimana orang tuanya merawat giginya di rumah. Nah, lalu untuk anak usia toddler, di sini kita ada pendekatan berupa knee to knee examination. Ini di mana pasien mungkin masih belum kooperatif ya, masih banyak bergerak, dan kalau mau dipangku pun agak sulit ya. Jadi biasanya kita sarankan untuk pemeriksaan dengan knee to knee seperti ini. Jadi dokter duduk berhadapan dengan orang tuanya dengan knee to knee atau lutut eh, dokter dan orang tuanya berhadapan, lalu anak ditidurkan dengan posisi pendampingnya, posisi orang tuanya itu membantu menjaga posisi anak ya, badannya dan juga tangannya supaya tidak banyak bergerak. Dan kita sebagai dokternya itu memeriksa dari atas, di mana karena gaya gravitasi otomatis mulut anak akan terbuka, kita akan lebih mudah untuk memeriksa dan sekaligus menjaga kepalanya supaya tidak banyak bergerak. Ya, ini biasanya sih masih bisa kita lakukan sampai anak usia sekitar 1 tahun atau maksimal 2 tahun kalau badannya tidak terlalu besar. Nah, lalu untuk berikutnya adalah tell show do. Tell show do ini sebenarnya kita seperti di sini ya, TSD, tell show do. Jadi kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut, lalu kita menunjukkan, misalkan seperti kayak oral prophylaxis, kita kasih lihat, oh nanti nanti giginya mau disikat ya, pakai ini gitu. Lalu kita kasih putaran gitu ya, supaya si pasien itu kebayang, oh nanti akan rasanya seperti ini gitu. Dan biasanya kita minta, saya coba tante pinjem tangannya gitu. Biasanya nanti kita apa? eh, coba simulasikan pergerakan si sikat itu di tangan anak. Jadi anak merasakan oh getarannya seperti ini tuh nggak apa-apa kan, nggak ada yang sakit, nggak melukai seperti itu. Nanti baru setelah mereka approve, kita mulai lakukan di rongga mulut pasien. Ya, nah untuk modeling itu biasanya misalkan ada pasien kakak dan adik gitu ya. Nah, kakaknya sudah pernah ke dokter gigi dan kita sudah tahu bahwa kakaknya itu kooperatif. Namun si adik karena belum pernah, dia agak cemas, agak khawatir gitu. Nah, kakak ini bisa menjadi role model atau contoh untuk bisa memotivasi adiknya supaya mau diperiksa. Jadi biasanya, yuk kak, coba kakak periksa dulu gitu. Coba kakak duduk di sini, tuh gimana kak rasanya gitu ya. Nanti kan si Ade mengamati, Ade melihat gitu. Nah harapannya dengan modeling yang diberikan oleh si kakaknya yang kooperatif tadi, itu bisa memotivasi atau mengurangi rasa kecemasan pada adiknya. Sehingga dia pun juga mau duduk di dental unit. Lalu distraction ini pengalihan ya. Jadi kita sedikit mengalihkan perhatian pasien sehingga mereka nggak hanya fokus mikirin takutnya ini gigi aku mau diapain ya gitu. Jadi yang sering kita lakukan itu di pedo biasanya kita sediakan media televisi. Jadi kita kasih tontonan dan di mana anak itu bisa memilih tontonan yang mereka sukai. Biasanya kita sambungkan dengan YouTube gitu ya supaya banyak pilihannya. Nah, nanti otomatis karena distraction mereka perhatiannya teralihkan ke sana. Jadi kita bisa lebih lebih mudah untuk mengerjakan pasien tersebut. Nah, untuk desensitisasi juga ini adalah mengenalkan stimulus perawatan yang akan kita berikan dari sensasi yang paling ringan hingga yang lebih berat gitu. Contohnya, misalkan untuk kunjungan awal pasien baru pertama kali ke dokter gigi, ya jangan langsung kita tambal dengan high speed gitu ya, pasti pasien juga akan kaget. Nah, desensitisasi ini adalah pengenalan alat dari tahap yang awal sekali. Jadi misalkan kita mulai dengan oral prophylaxis. Lalu jika responnya baik di oral prophylaxis, mungkin kita bisa mulai lanjut ke penambalan. Penambalan juga mungkin kita mulai gunakan yang low speed dulu gitu. Nanti setelah pasien oke, baru lanjut ke high speed seperti itu. Jadi pemberian stimulusnya itu bertahap dari yang ringan hingga yang berat.
Nah, untuk positive reinforcement ini kita bisa berikan dalam beberapa hal ya. Paling sering sih biasanya dari ucapan atau secara verbal ya. Jadi misalkan, wah hebat banget nih kakak, udah berani, jagoan, pinter banget gitu. Nah itu juga merupakan suatu bentuk positive reinforcement yang bisa meningkatkan kepercayaan diri anak ya. Dan eh, intinya kita menghargai dan memuji bahwa anak sudah berhasil melakukan tindakan yang kita lakukan gitu. Nah, tidak hanya verbal, kita juga biasanya suka kasih jempol gitu ya, berupa gesture atau perawat saya juga kadang suka ngasih jempol gitu. Atau saya tos gitu atau eh, sering juga sih kita memberikan reward ya, reward kecil berupa gift-gift gitu, bisa mainan atau stationery atau apapun eh, sesudah perawatan itu selesai dilakukan. Jadi seolah-olah kayak kita memberikan suatu bentuk penghargaan kepada anak karena telah berhasil untuk menyelesaikan perawatan giginya pada hari itu. Ini juga merupakan salah satu bentuk positive reinforcement yang sangat efektif ya, karena nggak sedikit juga pasien kita tuh datang atau minta ke dokter gigi lagi karena pingin dapat mainan gitu. Oke, nah berikutnya mulai masuk ke fase yang lebih tinggi lagi, di mana ini ada voice control. Nah, voice control ini biasanya kalau anak sudah mulai tidak kooperatif, kita agak sedikit meninggikan volume dan intonasi suara kita untuk mendapatkan perhatian anak. Ya, tapi ini memang sangat harus hati-hati sekali kita lakukan karena memang sekarang pasien itu sangat kritis dan eh, mudah sekali komplain gitu. Jadi jangan sampai dengan kita memberikan voice control ini, padahal kita bekerja sesuai SOP, tapi kita dikomplain karena dibilang dokternya atau susternya judes atau galak gitu. Itu juga sering sekali kita temui di lapangan ya. Lalu ada juga metode separation. Ya, separation dalam hal ini adalah biasanya orang tua atau pendamping itu diminta untuk menunggu di luar karena biasanya anak-anak itu pada saat ada yang mendampingi suka lebih manja gitu. Nah, jadi kita minta orang tuanya untuk nunggu di luar. Tapi sebelumnya kita tentunya harus menjelaskan dulu alasan kenapa kita melakukan itu kepada orang tua dan pastinya orang tua harus setuju. Jadi jangan berupa dalam bentuk pemaksaan ya, karena ya jika orang tuanya sudah tidak berkenan itu akan menimbulkan masalah lain gitu. Lalu yang terakhir, jika memang pasien sudah benar-benar tidak bisa dilakukan perawatan, memberontak, namun kondisinya darurat, let's say uh, abses, di mana kita harus segera open bore, nah itu physical restraint menjadi salah satu alternatif yang terakhir, alias dipegang, ya dipegang tangan, dipegang kakinya, gitu. Biasanya perawat akan bantu juga megang kepalanya, gitu. Terus untuk membantu buka mulut kita menggunakan bite block atau mouth prop. Dan kita harus cepat dalam melakukan perawatan pada pasien yang tidak kooperatif. Harus lebih cepat lagi. Oke, nah itu tadi yang non farmakologi, lalu pendekatan farmakologi itu yang lebih lebih tinggi lagi, di mana sudah membutuhkan bantuan dari obat-obatan. Dalam hal ini kita lakukan dental sedation atau nitrous oxide ya. Jadi ini sudah sangat common di luar negeri, tapi di Indonesia memang belum terlalu common. Jadi kita berikan gas nitrous oxide kayak gas ketawa. Nah, ini akan membuat pasien itu rileks, rileks dan lebih tenang gitu. Namun ini memang juga ada indikasi tertentunya eh, sehingga akan sulit juga sih kalau kita lakukan pada pasien yang memang benar-benar nggak kooperatif. Dan alternatif terakhir itu adalah perawatan gigi di bawah bius umum atau anestesi umum. Ini juga beberapa kali sudah kita kerjakan di rumah sakit pada pasien yang memang sulit sekali untuk kita kerjakan, namun giginya juga banyak yang perlu dirawat, seperti pasien rampan karies uh, yang memang harus membutuhkan perawatan di bawah bius umum. Seperti itu. Atau anak-anak berkebutuhan khusus ya. Oke, nah untuk pemeliharaan kesehatan gigi anak sendiri, di sini ya seperti tadi sudah dijelaskan di atas, DHE, edukasi itu sangat penting. Ya, kita edukasi tidak hanya ke pasien, tapi juga ke orang tua, agar mereka juga bisa menjaga kesehatan mulutnya dengan baik.
Lalu perawatan preventif yang tadi saya jelaskan di depan. Selain edukasi gigi dan mulut, juga edukasi mengenai pola makan yang baik ya. Dan jika kita mendeteksi adanya bad habit, juga perlu kita edukasi supaya bad habitnya segera berhenti. Dan yang pasti kita harus anjurkan pasien untuk kontrol berkala maksimal 6 bulan sekali. Nah, lalu ini yang saya rasa penting dalam merawat gigi anak. Yang pasti sikap ramah dan bersahabat. Dan untuk teman-teman semua yang nantinya akan bekerja sama dengan kami, tim dokter gigi, ya, kita akan bekerja di satu tim. Saya selalu ingatkan perawat saya untuk selalu fokus dan hati-hati dalam bekerja, di mana area kerja kita itu adalah anak-anak yang rongga mulutnya itu kecil. Jadi area kerja kita itu sempit ya. Refleks anak juga belum terkontrol. Pergerakan lidah itu juga sering sekali menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan ya dalam perawatan gigi anak. Dan juga anggota badan, misalkan tangannya tiba-tiba bergerak ke atas atau bahkan kakinya aja goyang-goyang, itu akan menyebabkan kepalanya juga ikut bergerak gitu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau accident yang tidak kita harapkan. Ya di sini nomor satu adalah patient safety is a priority. Itu udah wajib dan harus kita aplikasikan di perawatan semua pasien kita. Lalu kita harus bekerja dengan aman, sigap, cepat dan tepat. Ya, dan jangan lupa untuk persetujuan orang tua atau wali juga wajib dimintakan sebelum tindakan perawatan ya dengan permintaan informed consent. Lalu kita juga harus jangan lupa selalu berdoa dan bekerja dengan hati senang dan niat ikhlas untuk membantu pasien dan dokter. Nah, di sini saya share sedikit untuk lokasi kerja kita di klinik. Jadi memang kalau di tempat saya bekerja itu di Medikids, ini adalah klinik yang bertema anak-anak. Jadi dari dekornya sendiri juga sudah kids friendly. Ya, kita sediakan juga area bermain, area tunggu yang berwarna-warni sehingga anak itu tidak takut untuk datang. Nah, di sini posisi dental assistant ya. Jadi ini dokter biasanya di sini, lalu ada dental assistantnya di sini. Biasanya akan membantu memegang suction. Kalau saya pribadi sih untuk pedo biasanya udah mengharuskan minimal udah six-handed dentistry. Jadi asisten saya udah harus dua. Jadi satu di suction, satu di mobile. Mobile itu berarti ada satu lagi di belakang. Nah, itu biasanya nanti akan bertugas membantu mempersiapkan bahan, mengaduk GIC misalkan dibutuhkan ya, atau mengambil alat-alat di belakang gitu. Karena ya itu kita harus bekerja dengan sangat cepat ya. Jadi memang six-handed dentistry dalam pedodontik sih menurut saya itu udah wajib. Ya, ini juga ruangan perawatan kita juga kita hias ya dengan mural, dengan lukisan-lukisan yang friendly sehingga anak-anak tidak takut. Dan ini tadi yang sempat saya sebutkan, distraction, kita berikan tontonan supaya anak-anak juga merasa nyaman dan tidak takut dan teralihkan perhatiannya untuk menonton acara yang mereka sukai. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.